Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Aizrun Veronica dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, dengan NIM 616080620001. Pada hari ini saya akan membahas topik 24 pelayanan kebidanan. Ini topik yang akan saya bawakan adalah 24 standar pelayanan kebidanan. Pertama-tama, standar pelayanan kebidanan adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan serta mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan oleh standarnya, seperti pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan. Selanjutnya, 24 standar pelayanan kebidanan ini dikelompokkan menjadi 5 macam. Pertama ada standar pelayanan umum, yang kedua ada standar pelayanan antenatal, yang ketiga ada standar pelayanan persalinan, yang keempat ada pelayanan nifas, yang kelima ada standar pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal. Yang pertama, 2 standar pelayanan umum, yaitu persiapan untuk kehidupan keluarga sehat, di mana bidan memberikan penyuluhan serta nasihat untuk keluarga masyarakat terhadap kehamilan, baik dari penyuluhan kesehatan untuk gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan, serta bagi calon orang-orang tua dalam menghadapi persalinan dan nifas. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan, di mana bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya, seperti registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, serta rincian pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir, semua kunjungan rumah, dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua, 6 standar pelayanan antenatal. Yang pertama ada identifikasi ibu hamil, seperti bidan melakukan kunjungan dan berinteraksi kepada seluruh masyarakat, serta memberikan penyuluhan, motivasi bagi ibu, suami, dan anggota keluarganya, agar mendorong ibu tersebut untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Yang kedua, ada pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Seperti bidan, hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal, pemeriksaan seperti meliputi anamnesis, pemantauan ibu, dan janin, serta dengan seksama untuk menilai apakah ada perkembangan yang berlangsung. Yang ketiga, ada namanya palpasi abdominal, di mana bidan sendiri harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksakan posisi bagian terendah masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan dan merujuk tepat pada waktunya. Yang keempat, ada pengelolaan anemia pada kehamilan, di mana pencegahan anemia, penemuan, penanganan, dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan. Yang kelima, ada pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Setiap bidan harus menemukan secara dini setiap kenaikan darah pada kehamilan dan menganalisis tanda gejala preeklamsia, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Yang keenam, atau yang terakhir adalah persiapan persalinan, di mana bidan sendiri menyarankan tepat kepada ibu hamil itu atau suaminya, bahkan keluarganya di trimester ketiga, dan memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman, sehingga suasana menyenangkan akan dirancanakan dengan. Selanjutnya, yang ketiga, ada 4 pelayanan standar persalinan. Yang pertama ada asuhan persalinan kelas 1, di mana bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Yang kedua, yaitu persalinan kala 2 yang aman, di mana bidan sendiri melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih serta aman terkendali, dengan sikap sopan dan penghargaan hak pribadi ibu, serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu diizinkan untuk memilih siapa pendamping saat proses persalinan. Yang ketiga, penata laksanaan aktif persalinan kala 4,
yang dimana bidan melakukan penata laksanaan aktif persalinan kala 3 untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian pendarahan pasca persalinan kala 3, mencegah terjadinya atonia uteri dan retensia plasenta. Yang keempat, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi, di mana bidan mengenali secara tepat tanda-tanda pada kala 2, segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan diikuti dengan penjahitan peritoneum. Yang keempat, 3 standar pelayanan nifas, di mana perawatan bayi baru lahir, bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan secara asfiksia, menemukan kelainan dan melakukan tindakan untuk merujuk sesuai kebutuhan. Yang kedua, penanganan pada 2 jam setelah persalinan, di mana bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit 2 jam setelah persalinan. Yang ketiga, ada pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas, di mana bidan memberikan pelayanan selama masa nifas di puskesmas ataupun rumah sakit untuk melakukan kunjungan rumah pada hari ketiga atau minggu kedua, bahkan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penata laksanaan persalinan. Selanjutnya, ada 9 standar penanganan kegawat daruratan obstetrik neonatal. Yang pertama, ada penanganan pendarahan dalam kehamilan trimester ketiga, yaitu bidan mengenali secara tepat tanda gejala perdarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Yang kedua, ada penanganan kegawat daruratan pada eklamsia, di mana bidan sendiri mengenali secara tepat gejala eklamsia mengancam serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Yang ketiga, ada penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Nah, bidan sendiri mengenali tanda gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganannya yang tepat untuk memadai waktu serta merujuk persalinan yang aman. Yang keempat, ada persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan untuk menggunakan ekstraksi vakum ini. Melakukannya secara berkala. 5. Ada namanya penanganan kegawat daruratan retensio plasenta, di mana bidan mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk manual plasenta dan penanganan perdarahan sesuai kebutuhan. Yang keenam, ada penanganan perdarahan postpartum primer, di mana bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan pada 24 jam pertama setelah bersalin dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan perdarahannya. Yang ketujuh, ada penanganan perdarahan postpartum sekunder, di mana bidan sendiri mampu mengenali secara tepat dan dini gejala perdarahan postpartum sekunder serta melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa ibu dan segera merujuknya. Yang kedelapan, ada penanganan sepsis puerperalis, di mana bidan mampu mengenali secara tepat tanda gejala sepsis puerperalis, melakukan perawatan dengan segera. Yang terakhir, ada namanya penanganan asfiksia neonatum, yaitu bidan sendiri mengenali secara tepat bayi baru lahir yang terkena asfiksia serta melakukan tindakan secepat mungkin untuk melakukan resusitasi menggunakan bantuan medis, merujuk bayi baru lahir dengan tepat dan memberikan perawatan lanjutan yang tepat. Baiklah, sekian dari video kali ini. Semoga materi 24 pelayanan kebidanan sangat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.